18. Nah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Dia, memakan minuman dan menemani seperti hari ini ya. Sama aku materi yang kecil luar biasa ya, saya luar biasa hari ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya yang kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa masing-masing. Ya, jadi kata Rene Sukardon ya, bahwa kontribusi paling berharga adalah loyalitas. Nah, bagaimana sebuah loyalitas seorang fangirl ya kepada idolnya atau kepada biasnya, ya mungkin melalui ikut konser, terus melalui beli merchandise atau sebagainya. Nah, hingga kita mengangkat tema hari ini, yaitu Loyal Fangirl ya, bersama Kak Kat, yang mungkin di sini udah ada Kak Kat yang udah ada ya. Kita sapa Kak Kat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran jelas nggak? Iya Kak, kedengaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak Kat? Alhamdulillah sehat. Teman-teman yang lain gimana kabarnya? Halo? Sehat, alhamdulillah ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Bentar ya, ini aku masih nge-setting background. Aku manggil apa nih Kak? Kak Kat aja atau Kak Irma? Apa aja deh. Apa aja ya. Aku izin bacain sisi Kak dulu ya. Ya, jadi Kak ini ya, siapa sih siapa sih anak XQers yang nggak kenal sama Kak Kacil? Masya Allah. Orang di Bali berdirinya XQers ya. Jadi identitas Kak Kacil segmennya adalah Kacil ya, akrab apa Kak Kacil, namanya adalah Kak Irmanita Heranda. Sosial medianya yang pertama main ACC @irmaitio ya, boleh di follow ya, super friends ya, Masya Allah. Yang kedua @katri ya, drawing collection ACC ya, desain-desainnya kakak yang Masya Allah luar biasa. Kemudian @heranda journal collection ACC. Kemudian ada report project ya yang digarap sama Kak Kak. Yang pertama ada editor buku Pernah Tenggelam, cetakan pertama. Yang kedua ghostwriter Hologic Opa. Yang ketiga desainer X-School season 1 dan 2 PDF modul. Yang keempat Pink Poster X-School season 3 dan 4. Yang kelima pengusut dan Escape Playlist The Meaning of You. Yang keenam Unlock Ramadan 1443 Hijriah. Dan yang terakhir ada Escape di balik kio-kionya desain Escape ya, ada Kak ternyata di baliknya. Masya Allah. Hobi Kakak sendiri ada post browsing, journaling, lettering, drawing, fashion method, dan cooking. Organisasi ada Rohis SMA, Padus SMA, LDF
FEB UGM, komunitas UGM Solidarity, UGM Jogja tahun 2018, kemudian K-popers Hijrah tahun 2018 sampai 2019, dan terakhir XGW Versia tahun 2018 sampai sekarang. Ya, jadi pasti ya, korban sudah pada penasaran kan bagaimana materi yang akan disampaikan oleh kakak nanti ya. Jadi untuk mengefisienkan waktu ya, kita akan kita akan tahu ya kira-kira sebagaimana sih seloyal apa ya ketika kita jadi fundraiser ya. Pada penasaran kan ya, langsung saja ya kita persilakan Kak untuk membawakan materi hari ini. Silakan Kak. Oke, Masya Allah. Iya ya, bisa samaan jilbabnya ya. Masya Allah. Makasih sebelumnya buat MC kita dia ya. Belum pernah kenalan kayaknya apa, udah kenal sebelum sih aku sama dia sebenarnya. Ini Buna bukan sih? Bukan ya? Bukan Kak. Oh bukan ya, beda lagi. Oh dia yang berbeda ternyata, Masya Allah. Iya, salam kenal dia. Iya Kak, Masya Allah. Ketemu. Terima kasih buat teman-teman XL ya, salam kenal juga buat semuanya. Ya kan, aku pikir Buna. Itu dia juga yang berkomentar ya. Banyak sekali nama dia, Masya Allah. Oke, makasih semuanya. Mohon maaf juga ya kalau untuk pemilihan waktu request dari aku kemarin siang di jam weekdays gitu ya. Siang, terus di hari-hari orang sekolah, orang kerja gitu ya. Jadinya nggak begitu maksimal gitu. Ya berhubung karena emang aku bisanya hari ini, dan makasih juga buat teman-teman yang udah bisa nyesuaiin waktunya sama jadwalnya aku gitu. Aduh, agak grogi karena udah lama nggak ngobrol gitu di online kayak gini ya. Jadi ya Allah, ketemu sama geng ombak lagi. Kaget juga sih kemarin tiba-tiba dihubungin sama Nurul gitu kan. Terus kapcagi banget kok tiba-tiba aku yang dipilih. Tapi kayaknya aku tahu deh penyebabnya kenapa aku yang dipilih untuk menyampaikan materi ini. Iya sebenarnya nggak salah orang sih ya. Semoga nggak salah orang, bismillah gitu. Oke, dan sebenarnya ini materinya baru semalam aku bikin gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang agak salah-salah, aneh-aneh gitu ya. Ada yang typo-typo gitu kan. Masya Allah. Bentar. Aku izin share screen ya teman-teman. Menemaniku yang sedang apa nih? Mengantuk di jam kerja. Oh, Masya Allah, makasih ya udah nyempetin waktu meskipun udah lagi kerja gitu. Semangat juga yang lagi nyambi kerja, asal jangan nyambi sambil sekolah ya. Masya Allah. Oh, bentar. Masuk nggak? Oh, masuk ya. Alhamdulillah. Oke, aku atur ini. Bismillah ya Allah. Ini tuh dadakan banget, jadi kayak takut aja banyak yang aneh-aneh nanti kan. Jadi jangan terlalu berekspektasi ya kalau sama aku, karena aku tidak memberi ekspektasi ke kalian gitu. Oke, ini bahasannya tuh keren sih sebenarnya, loyal fan girl gitu kan. Istilahnya tuh kayak nggak ngefan kalau nggak loyal gitu. Kayak rata-rata tuh teman-teman K-popers itu pada loyal gitu ya ke idol-idolnya gitu kan. Di sini teman-teman cenderung loyal fan girl atau yang nggak loyal sih? Siapa di sini yang loyal, siapa yang nggak loyal? Ayo. Agak setengah loyal, setengah enggak gitu ya. Bisa ya, setianya setengah-setengah gitu. Aduh. Setengah-setengah Kak. Nggak maksimal itu, nggak totalitas berarti ya. Aduh. Loyal. Oke. Nah itu dia nanya definisi fan girl loyal itu kayak gimana Kak? Mari kita bahas ya. Oke. Nah sebelumnya ya ini di-presented by aku, Kak Zeli, seorang mantan fan yang katanya loyal. Katanya sih, kata diri aku sih aku loyal banget gitu ya, tapi nggak tahu. Kan penilaian orang beda-beda ya guys ya. Oke, nah jadi sebenarnya apa sih loyal itu? Kalau kita bahas, secara bahasa gitu ya,
menurut KBBI, loyal itu adalah setia atau kepatuhan. Dan loyal ini berasal dari kata Prancis, yaitu loyal gitu ya. Cuman diganti aja Y sama I-nya gitu. Dan ini artinya adalah mutu dari sikap setia. Loyal ini bisa juga disebut sebagai komitmen, teman-teman. Jadi ya kayak yang kita ketahui lah ya, kita kan sering banget tuh nyebutin loyal itu adalah setia. Kayak misalnya kalau kamu punya teman, kok nggak loyal banget sih sama aku, biasanya kayak gitu kan istilahnya, kok kamu nggak setia banget sama aku gitu. Terus, nah dari searching aku yang kecil-kecilan gitu ya, loyal itu tuh ada 2 tipe, jadi ada tipe konsumen, ada yang pekerja. Kalau konsumen ini tuh lebih ke aspek yang untuk dunia bisnis dan pemasaran kayak gitu kan. Kalau untuk kerja itu lebih pekerja atau member organisasi, komunitas, atau perusahaan. Jadi dia lebih ke patuh sih sebenarnya selain setia. Nah, menurut teman-teman, loyalitas seorang penggemar itu, kita kan penggemar ya, kita kan menyebut diri kita sebagai penggemar gitu. Nah, loyalitas kita itu tipe yang mana sih, konsumen atau yang pekerja tadi? Mana yuk, menurut kalian? Oh, menurut Nurul konsumen. Terus ada lagi nggak konsumen? Terus ada lagi nggak? Oke ya. Benar sih, teman-teman benar. Loyalitas seorang penggemar itu, oh ini typo kan. Seorang penggemar itu adalah loyalitas seorang konsumen. Kok bisa? Kenapa sih kita itu loyalitas seorang penggemar itu disebut disamakan dengan konsep loyalitas seorang konsumen? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Sedang mengetik ya. Nah nih, aku tunggu dulu jawaban dari teman-teman ya. Panjang banget kayaknya Nurul yang ngetiknya ya. Konsumtif, opa ngeluarin album, pengen beli merch-nya. Bisa relate, masuk akal juga. Ada lagi kah? Karena perannya sebagai konsumen itu terkesan loyal, mau beli apa aja demi apa. Bisa. Tapi nih ya, menurut aku adalah, ini sebenarnya alasannya tuh yang sering banget kita bahas sih, dan kayaknya teman-teman itu udah pasti tahu nih alasannya tuh karena apa. Nih, karena seorang idol itu juga adalah produk dari industri ya. Bener kan ya? Jadi kita itu loyal, setia sama produknya gitu kan. Dan produknya itu adalah Oppa itu sendiri. Gitu. Oke, dan biasanya ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh loyal fangirl, dan ini aku ngambil konsepnya itu dari konsep loyal konsumen tadi guys. Jadi yang pertama itu adalah repetition. Ini yang nanti akan kita bahas secara detail ya. Jadi repetition ini lebih ke konsumsi atau pembelian belanja yang berulang-ulang. Itu kan sering banget ya terjadi bagi seorang fangirl gitu ya. Terus ada supportive juga, jadi selain mendukung idol, kita tuh juga cenderung mendukung perusahaan dari idol tersebut, jadi mendukung agensinya gitu kan. Kayak teman-teman di sini selain dukung Suju, pasti teman-teman juga mendukung SM gitu ya, karena aku juga dulu salah satu SM stan gitu. Jadi cenderung K-pop fans itu ketika dia mengidolakan atau nge-stan satu grup di agensi tertentu, pasti dia juga akan nge-stan grup tersebut, agensi tersebut gitu kan. Dan yang ketiga itu ada half blinded, jadi dia cenderung tidak terpengaruh oleh grup idol lain. Ini mungkin jarang terjadi di beberapa kita ya, karena kita kayaknya lebih ke apa sih namanya, multi fandom gitu ya. Tapi ini tuh sering terjadi mungkin ke yang tingkat loyalitasnya udah tinggi banget gitu, dan mungkin lebih ke apa ya, fanatik ya, bukan sekedar loyal gitu. Tapi biasanya kita juga cenderung lebih apa sih namanya, lebih apa ya istilahnya itu, lebih mendukung dan lebih fokus ke agensi dan idol kita tadi gitu kan. Meskipun ya kita ada aja suka sama grup lain, tapi pasti ada satu grup yang kita tuh kayak ngerasa loyal banget gitu kan. Mungkin kayak teman-teman XL di sini kan, mungkin teman-teman di sini lebih loyalnya ke Super Junior gitu kan, dibandingkan ke misalnya grup JYP apa gitu, Day6 atau Big Hit, Seventeen gitu-gitu kan. Terus kalau loyal fangirl kita tuh mendadak jadi marketing staff guys. Kayaknya ini
dialami oleh semua teman-teman nggak sih? Iya kan, meracunin, iya benar, istilahnya itu meracunin gitu ya. Kayaknya kalau kita suka sesuatu tuh pengennya orang lain tuh juga bisa ikut suka gitu. Jadi mendadak jadi marketing staff gitu, ngerekomendasiin gitu kan. Iya bener banget. Kayak di sini ada nggak yang nggak pernah ngeracunin temennya? Kayaknya nggak ada ya. Rata-rata udah pernah semua yang ngeracunin temennya ya. Nggak mungkin. Oke, oke. Nah, kemudian ada faktor-faktor nih mempengaruhi loyalitas. Yang pertama adalah satisfaction. Jadi kepuasan. Kepuasan kita terhadap produk itu kan akan mempengaruhi tingkat kesetiaan kita nih. Kalau ke K-pop sendiri, ke idolnya mungkin kita puas nih sama selera musik yang mereka bikin itu apa ya istilahnya klop sama kita gitu kan, terus puas akan visualnya itu kayaknya tidak dipungkiri lagi ya teman-teman ya. Terus puas akan karya-karya lainnya gitu, karya biasanya kan idol-idol itu kan nggak cuma singer aja ya, mereka bisa ngedance, terus bisa apa style entertainnya tuh bagus gitu ya, bahkan bakat entertainnya, bahkan ada yang bakat actingnya juga bagus gitu, betul drama, MC gitu kan. Nah, yang paling mempengaruhi banget itu adalah emotional bonding. Karena sebenarnya loyalitas ini paling besar dipengaruhi oleh ikatan emosional. Ini yang paling apa ya? Paling ngena lah untuk membuat seseorang itu setia dengan orang lain kan. Apa aja sih emotional bondingnya? Coba kita lihat di sini. Nah, ini mungkin salah satunya kalau kita sebagai fans ke idol itu pengaruh emosional itu kayak apa ya? Biasanya ini mungkin banyak ya, tapi ini yang paling paling sering terjadi di diri aku sendiri gitu ya. Ketika si idol, kisah hidup si idol itu misalnya relate nih sama kisahnya aku, atau kebiasaan idol itu tuh sama banget sama aku, kesukaan idol itu sama banget kayak aku. Aduh, kalau ketemu idol kayak gitu tuh rasanya gimana gitu ya. Iya kan, si paling relate, iya bener-bener. Kayaknya seneng banget kalau relate sama idol tuh, apa kayak punya baju yang warnanya sama aja, kadang bahkan ngerasa bahagia gitu ya, ngerasa aduh dapat banget gitu feel-nya gitu ya. Terus karya-karya mereka yang lagu-lagunya itu rasanya kayaknya gue banget deh, yang liriknya itu tuh paling menggambarkan keadaan hati kita misalnya, atau liriknya itu tuh bisa kita pakai untuk menggambarkan suatu situasi yang kita inginkan. Itu kayaknya kalau nemu lagu-lagu yang kayak gitu tuh wah udah deh, itu kayak ngerasa paling ngerasa kayak idolnya ini paling memahami aku banget gitu ya. Itu kan paling the basic sih ini. Aduh iya bener banget. Bener banget sih. Ya, itulah yang terjadi antara aku dan basic ya, teman-teman. Jadi keloyalan aku terhadap basic itu ya gara-gara itu kebanyakan karena lagu-lagunya yang ngerasa ini gue banget nih gitu. Sehingga dari situ feel emosionalnya semakin apa namanya? Erat gitu ikatannya kan. Kemudian support system. Nah, biasanya idol-idol itu kan sering banget ya ngasih support ke fans-fansnya gitu kan. Bahkan kalau di Korea itu di hari-hari khusus kayak misalnya hari ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi, mereka tuh sering banget kan mengkhususkan bikin video untuk ngucapin semangat ya, selamat ya, apa gimana gitu kan. Nah, itu tuh bener-bener ngaruh banget ke ikatan emosional antara penggemar sama si idolnya gitu. Bentar aku ambil napas. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kayaknya dari sini udah banyak yang relate ya. Kayaknya terbukti kalau kalian di sini adalah loyal fans semua ya. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah ya. Nah, ternyata tapi kesimpulannya adalah loyalty itu tuh akan membawa kita menjadi loyalty itu akan membawa kita ke perilaku konsumtif. Karena kan tadi sebelumnya juga udah dibahas ya, kalau kita loyal terhadap idol itu cenderung kita itu akan konsumtif gitu. Dan itu emang hal yang paling apa istilahnya itu paling nampak lah oleh visual kita gitu kan. Dan di sini mungkin kita bahas dulu nih, konsumtif itu apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas secara bahasa lagi ya teman-teman. Nah, berdasarkan Kamus KBBI, konsumtif itu adalah bersifat konsumsi yang hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri. Jadi dia KBBI ini mengartikannya bahwa konsumtif itu tuh mengkonsumsi produk orang lain mungkin ya,
produk berupa barang atau jasa yang tidak dihasilkan oleh diri sendiri. Konsumtif itu juga diartikan sebagai pemborosan dan diartikan sebagai perilaku mengkonsumsi tanpa didasari pertimbangan rasional. Setuju nggak sih? Kalau iya benar juga ya, kalau hemat tuh pasti orang lebih rasional kan berpikirnya untuk mengkonsumsi sesuatu gitu kan. Nah, sebab konsumtif ini kan berhubungan dengan konsumsi ya, karena itu kan sebenarnya bagian dari perilaku konsumsi yang berlebihan gitu. Sehingga konsumsi di sini harus kita pahami dulu nih, maknanya itu apa. Jadi secara bahasa dan secara teori, konsumsi itu adalah menghabiskan, memanfaatkan nilai guna barang dan jasa untuk untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan gitu kan istilahnya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, sebelumnya itu kalau di sini kan kita udah paham ya, kalau konsumtif itu lebih ke mengkonsumsi barang dan jasa dan lebih istilahnya itu lebih ke aspek yang ada pengeluarannya gitu, ada effortnya, ada usaha untuk mendapatkan nilai guna barang dan jasa tersebut kan, sehingga di situ ada pengeluaran money-nya gitu kan, ada pengeluaran money-nya. Dan kalau kita hubungkan dengan aspek kita loyal vendor tadi, konsumtif sebagai loyal vendor, nah di sini ada beberapa hal yang aku hal-hal yang konsumtif yang aku kasih level gitu ya, menurut aku pribadi dari level terendah sampai level paling tinggi gitu, yang biasanya perilaku konsumtif ini sering dilakukan oleh vendor-vendor yang katanya tuh loyal gitu. Nah, yang pertama itu konsumtif kuota dan konten berbayar. Ini tuh tingkat rendah banget, karena kenapa? Karena menurut aku kayaknya semua K-popers itu pasti konsumtif akan kuota ya. Kalau konten berbayar tuh mungkin oke lah, mungkin sebagian dari penggemar lah ya, nggak semuanya mau membayar untuk konten-konten OPA gitu kan. Tapi itu termasuk yang level rendah, karena menurut aku untuk pengeluaran uangnya itu tuh nggak terlalu banyak gitu kan. Paling sebatas per bulannya nggak nyampe 100.000 gitu kan. Ya contohnya kayak nonton YouTube, itu kan butuh kuota gitu ya. Iya, level rendah aja tuh udah konsumtif sebenarnya, karena justru ini tuh yang paling konsumtif karena kita nggak sadar kan. Ini tuh saking istilahnya tuh saking murahnya lah ya, kalau zaman sekarang tuh ngeluarin uang untuk kuota tuh kan sebenarnya murah ya. Tapi tanpa sadar kita tuh konsumtif karena kita ngeluarin uang itu terus untuk menikmati hiburan-hiburan ini gitu, produk-produknya OPA gitu kan. Scrolling IG tanpa sadar, secara nggak langsung soalnya tuh tanpa terlihat oleh mata gitu kan, uangnya tuh berkurang gitu kan. Scrolling IG itu kan ngabisin kuota, terus streaming live, konser online juga nih, konser online yang aku maksud di sini tapi yang bukan dari official website-nya ya, karena kalau dari official website itu mahal kan ya. Ini biasanya kalau dari fanbase gitu, biasanya mereka ngadain konser streaming bareng gitu ya, nobar bareng, biasanya kan cuma bayar ya mungkin 10 bahkan nggak nyampe 10% dari harga aslinya gitu kan. Itu kan juga berbayar, termasuk konsumtif. Terus subscribe aplikasi-aplikasi musik, Spotify, Apple Music gitu-gitu. Terus ada juga subscribe YouTube ya, yang berbayar, YouTube Premium. Salah satunya yang aku ingat banget itu dulu kontennya Suju yang waktu jalan-jalan ke Jogja ya. Itu kan berbayar ya, meskipun sekarang udah nggak berbayar lagi. Iya, itu salah satunya begitu. Terus subscribe V-Live segala macamnya dan lain-lain yang itu membutuhkan kuota, guys. Ya itu termasuk konsumtif yang ya tidak kita sadari. Yang kedua nih level 2 merch collection. Waduh, siapa nih yang dulu atau sekarang masih jadi pengkoleksi merchandise. Ini paling menyenangkan emang ya ngoleksiin merchandise gini ya, dari yang official maupun yang unofficial gitu kan. Ada macam-macam pola merchandise-nya, ada apa sih namanya nih, lightstick, terus ada yang boneka-boneka segala macam gini, Danimals ya. Terus ada yang perintilan photocard segala macam gitu kan. Nah, bahkan ya, pasti kalian kalau ngeliat yang kayak gini tuh gemes banget nggak sih? Kayak rasanya pengen punya gitu ya, punya koleksi yang sebanyak ini. Jujur itu aku ngeliat yang
yang sebelah kiri 2 foto punya Daisy, cuma sekedar gitar aja tuh kayak gemes banget, rasanya iri gitu, pengen punya gitu ya. Ya ampun, padahal itu sangat-sangat konsumtif banget ya teman-teman. Bayangin aja coba, harga satu lightstick itu berapa? Harga satu photocard, oke, mungkin kalau yang unofficial tuh photocardnya murah lah ya, di bawah 100.000 atau bahkan di bawah 50.000. Tapi kalau dikumpulin sebanyak ini, ya tetap aja kan jadinya dia boros banget nih. Ada berapa coba dihitung. Dan boneka-boneka kayak gini, padahal tuh ya, maaf ngomong itu bonekanya kayak sederhana banget gitu. Kayak kalau kamu bisa jahit, bisa ngedesain, bisa bikin sendiri lah intinya gitu kan. Tapi dijualnya ini bisa 600.000 gitu kan. Luar biasa. Dan gitar-gitar kayak gini pun, aduh, ini aku yakin ini berapa nih? Kayaknya 300 ribuan ke atas deh begini. Nih, bahkan stand-stand kayak gini aja dijual tuh berapa. Luar biasa kan ya. Aduh, meskipun ini rasanya pengen banget punya hiasan-hiasan sebagus ini gitu ya. Nah, yang level terakhir, enggak terakhir sih, ini level ketiga mungkin ya, K-pop concert. Ini juga nih salah satu level konsumtifnya fangirl loyal nih. Biasanya fangirl loyal tuh lebih cenderung ngabisin uangnya ke konser. Itu ada sih yang kayak gitu. Sampai kadang mereka pergi konsernya tuh keliling, bukan keliling kota lagi ya, malah ikut world tour juga tuh sama si artisnya gitu kan. Artisnya apa keliling misalnya Europe tour, dia juga ikut Europe tour juga. Artisnya ke apa namanya tour Amerika, dia ikut ke tour Amerika juga. Wow, itu luar biasa kali emang. Sangat-sangat loyal. Tapi nggak tahu, beda tipis ya kalau loyal sama fanatik itu sebenarnya. Oke. Okay. Nah, yang terakhir nih, level terakhir juga yang menurut aku menghabiskan banyak duit nih ya. Kayak apa sih, apa ya aku nyebutnya ini? Sejenis perayaan-perayaan ulang tahunnya, peringatan ulang tahunnya idol gitu ya. Kayak kadang ngerayain ulang tahun idol di kafe gitu ya. Padahal idolnya nggak ada di situ, gitu. Sedih banget. Iya bener, Project Ultah gitu ya. Dan masang apa namanya ads kayak gini kan lumayan mahal ya, mahal banget gitu. Ads kayak gini, ngumpulin uang buat masang ads kayak gini gitu kan. Luar biasa kali ya ternyata, Masya Allah. Dan ini di Indonesia guys, yang minggu ini di Indonesia. Ini aku ambil dari Instagram seorang penggemarnya lah ya intinya. Kebetulan beberapa hari lalu aku lihat dan langsung ingat, oh ini kayaknya relate nih sama materi Loyal Vendor gitu. Dan kalau dulu tuh di Indonesia belum ada kan project-project kayak gini. Kalau sekarang tuh udah banyak banget. Kadangan kalau ada apa sih istilahnya billboard yang digital gitu di perempatan lampu merah tuh biasanya tuh udah ada aja nanti foto-fotonya K-pop yang ulang tahun lah, apalah segala macam lah gitu. Kayak aku ngerasa wow sekarang fangirl apa namanya K-pop Indonesia udah kaya-kaya gitu ya, udah bisa mampu masang billboard kayak gitu, Masya Allah banget gitu, luar biasa. Nah, bahasin konsumtif ya, sebenarnya aku tahu alasan teman-teman Nurul lebihnya ya, nggak apa minta aku untuk ngisi materi ini karena Nurul tahu kan aku adalah seorang mantan fangirl yang konsumtif banget. Jadi dulu aku seperti yang tadi aku sudah presentasiin ya, aku sangat suka menghabiskan kuota demi konten-konten opa gitu. Terus aku hobi ngoleksiin album gitu kan. Ini mungkin sebagian dari album yang pernah aku koleksiin, aku foto gara-gara waktu itu aku jual guys. Dan dia nggak kejual tuh nggak aku foto ya. Ya ini album pertama nih Shiny, ini album pertama yang dulu aku beli. Waktu awal-awal banget aku kenal K-pop, terus aku beli ini. Terus aku lupa album keduanya kayak masih Shiny, yang versi album Jepang kalau nggak salah. Terus ini album Jepang Shiny yang paling favorit banget. Terus waktu aku awal-awal suka GOT7, aku beli album yang ini, GOT7 Mad. Kemudian aku beli Married to the Music juga. Ini sebelumnya ceritanya, ini tuh album yang View kalau nggak salah, Shiny View ya. Shiny View itu kan dia mini album tuh kalau nggak salah. Terus aku udah beli albumnya, tapi aku nggak puas sama albumnya. Akhirnya aku jual albumnya dan aku beli package-nya gitu. Terus ini album Turbulence. Nah, album Turbulence ini aku nggak beli, ini dapat dari
aku nonton fan meetingnya GOT7 waktu itu kan. Terus ini album Arrival GOT7 apa sih? Album apa ya? Aku lupa. Pokoknya itu yang Arrival aja ya, yang ada triloginya itu kalau nggak salah. Kalau di sini ada yang paham GOT7 ya. Dan ini albumnya ada dua tipe satu tipe dua gitu kan. Dan itu dua-duanya aku beli. Dulu aku sefanatik itu sama GOT7 emang. Terus ini waktu aku awal-awal mulai kenal sama Winner, aku beli albumnya yang ini. Dan ini aku suka banget sih sama apa ya, PC atau apa gitu yang agak-agak 3 dimensi gitu kan. Terus ini Day6, ini juga ada dua album. Aku beli ada 2 jenis tipe kan, terus dua-duanya aku beli. Ya sampai segitunya emang luar biasa ya. Terus waktu aku suka One, ini aku suka banget album. Ini aku nggak beli ya, aku dikasih sebenarnya. Ini termasuk nggak beli sih, dikasih gitu ya. Tapi ya sebagai pengoleksi ini tetap sebagai sesuatu yang konsumtif sebenarnya. Terus aku beli ini waktu temanku ke Korea, aku nitip ini. Dan ini segede gaban, sumpah, gede banget. Hampir segede muka aku gitu. Luar biasa banget ya. Terus aku datang ke fan meetingnya GOT7, aku datang ke fan meetingnya Day6 juga, ini bener-bener luar biasa. Hal yang konsumtif banget gitu ya. Mungkin teman-teman yang ngelihatnya dulu atau sekarang masih ada yang ngerasa, enak banget sih bisa ngoleksi album gitu ya, bisa ngoleksi ini, bisa datang ke konser, tapi sesungguhnya itu tuh, ya setelah kalian sadar, pasti kalian ngerasa itu suatu hal yang benar-benar sia-sia gitu ya. Masya Allah banget. Ya itu sekilas sih tentang aku. Dulu aku sangat-sangat konsumtif banget. Tapi aku nggak berpikir aku loyal gitu ya. Maksudnya nggak mikir ini loh bukti dari kesetiaan aku gitu. Cuman apa ya, kayak nggak aku melakukan hal ini kan bukan karena aku pengen setia gitu. Tapi kayak apa ya, secara nggak langsung aja melakukan hal-hal kayak gitu. Karena ya suka aja gitu. Karena emang nggak tahu, konsumtif tadi ya, perilaku konsumtif itu memang tidak rasional tadi kan, sudah tidak rasional gitu. Nah oke, di sini nih, mengapa sih konsumtif itu dikatakan tidak rasional? Setelah kita ngebahas tadi nih, dari loyal, terus dari ngebahasin perilaku-perilaku konsumtif fangirl gitu. Nah, menurut teman-teman kenapa sih konsumtif itu tuh dikatakan tidak rasional gitu? Ayo, ada yang tahu tidak kenapa? Barang-barang kayak gini bermanfaat nggak sih? Ada nggak manfaatnya? Pertanyaannya tuh itu, ada nggak sih manfaatnya gitu kan? Ada nggak sih manfaatnya? Beli konser ada nggak sih manfaatnya? Kepuasan, oke, bener-bener pasti aku juga dulu jawabnya gitu. Itu tuh kepuasan diri sendiri gitu kan. Senang ngoleksi, nggak ada manfaat tapi puas aja gitu kan. Biasanya gitu kan. Iya bener, untuk kan garis keras is okay, karena tidak rasional lagi kalau udah garis keras itu. Terus nonton konser manfaatnya apa sih? Hiburan, kepuasan. Iya sih, benar-benar hiburan, kepuasan. Nggak salah sih, benar. Terus nilai guna, ya gunanya apa gitu? Gunanya apa? Nilai guna yang kita manfaatkan tuh apa gitu? Cuman menghasilkan kepuasan aja gitu kan? Oke, kalau gitu. Nah, di sini dijelaskan lagi nih, ini aku ngambil kutipan dari Gramedia Blog dan juga Ruang Guru ya. Jadi intinya, konsumsi itu adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Kebutuhan dan kepuasan, oke, puas sih, puas. Cuman butuh nggak sih sebenarnya? Pertanyaan itu. Manfaatnya nggak ada manfaat sih sebenarnya, cuman ngasih kepuasan ya. Maksudnya manfaat yang secara visual gitu kan nggak ada gitu. Terus, oke, puas, tapi ada kebutuhannya nggak sih? Soalnya ya menurut aku, kepuasan itu bisa dirasakan ketika kita ada kebutuhan gitu. Ya sepelehnya nih, ketika kita haus, kita butuh minum ya, kita belilah misalnya es teh, setelah minum kan kita merasa puas tuh, karena kebutuhan kita tadi udah dipenuhin gitu. Nah masalahnya ini puas, kebutuhannya apa gitu kan.
nggak ada, sebenarnya tuh nggak ada. Makanya itu dianggap sangat-sangat tidak rasional sebenarnya. Sampai sini paham ya? Ini tuh nggak ada manfaatnya, nggak ada kebutuhannya gitu. Sehingga emang itu disebut tidak rasional. Ya aku awalnya waktu bikin materi ini juga mikir ini kenapa sih nggak rasional? Oh iya ya, ini kan nggak ada manfaatnya sebenarnya. Betul, cuma pengen dimiliki ya. Pada dasarnya balik lagi karena apa ya, keegoisan lah ya, intinya keegoisan kita ingin memiliki yang hal-hal kayak gitu. Kalau nilai guna sama nilai ekonomisnya itu beda ya. Kalau nilai ekonomis tuh pasti ada, dan ketika barang udah kita beli, udah kita miliki, pasti nilai ekonomisnya akan berkurang kan. Ya ini jadi berbicara ilmu ekonomi gitu ya. Nilai ekonomisnya berkurang, lama-lama dia jadi rusak. Itu pasti mau dibeli atau nggak dibeli pun nilai ekonomi suatu barang tuh pasti akan berkurang. Tapi kalau nilai guna itu kalau nggak dimanfaatin ya nggak akan berkurang. Oke, kalau album ini kadang CD-nya itu DVD-nya ya, CD-nya itu kan bisa dimanfaatkan untuk mendengarkan musik gitu ya. Tapi kebanyakan kalau fans di Indonesia itu nggak didengerin. Iya, aku mau ngelihat dari diri aku sendiri ya. Aku ngelihat dari diri aku sendiri. Ini kalau udah beli di unboxing, dan itu aku tuh cuman istilahnya, kalau dulu tuh cuman sangat-sangat tertarik untuk nge-unboxing albumnya doang. Karena aku kayak penasaran, aku dapet PC siapa ya? PC siapa ya? Cuman itu doang. Kepuasan aku tuh cuman batas itu doang, guys, serius. Kepuasan aku tuh cuma batas itu doang. Aku nggak tahu kalau orang lain ya. Kepuasan aku tuh cuma batas, aku tuh kayak rasa deg-degan dan penasaran ngebuka album itu dapet PC siapa. Kalau dapet PC yang biasnya aku tuh rasanya bahagia banget kan, tapi kalau bukan biasnya aku ya udahlah, besok di trade lagi gitu kan. Ada aja pasti harus nge-trade lagi, harus dijual lagi, harus beli lagi gitu, kadang kayak gitu kan. Udah batas itu aja, CD-nya itu nggak pernah diputer, pasti langsung aku simpen. Dan aku punya, dulu kan di kosan aku punya temen, dia emang non-Islam sih, jadi aku nggak terlalu banyak campur tangan sama kehidupan fangirlnya dia gitu ya, meskipun sesekali aku nasihatin gitu. Dia itu lebih konsumtif dari aku, dan itu albumnya cuma disimpan, bahkan belum dibuka, belum di istilahnya, belum di unsealed, belum di sealed gitu ya, belum dibuka lah bungkusnya gitu, plastiknya itu masih ada, bener-bener masih rapi banget gitu. Makanya dulu waktu aku setelah pokoknya pas aku masih jadi penggemar dan udah nggak menggemari mereka lagi gitu ya, aku orang yang sering nge-unboxingin albumnya dia gitu. Jadi bukannya dia sendiri, dan dia nggak masalah akan hal itu. Nah selama nggak ada aku, itu albumnya nggak ada yang unboxing. Jadi dia beli, simpan, udah simpan aja gitu. Bahkan nggak disimpan serapi yang kayak gini. Jadi tuh kayak sayang banget ya, aku mikirnya. Kalau ini kan disimpannya, dipajang, dirapi ya, jadi hiasan gitu ya. Yang itu aja udah kayak sia-sia, sayang gitu. Jadi aku tuh mikir kalau tipe fans kayak temenku ini nggak cuma satu, itu sayang banget. Dan itu uangnya tuh udah berapa puluh juta pasti, kalau diuangkan lah albumnya itu, kalau diuangkan tuh pasti udah berapa puluh juta gitu kan. Kayak sayang banget, manfaatnya tidak ada, kebutuhannya pun tidak ada, kepuasannya ya sesaat, hanya sebatas itu aja gitu kan. Jadi perilaku konsumtif ini tuh benar-benar sangat tidak rasional banget gitu. Nah itu kalau kita melihatnya dari secara logika aja lah ya. Dan secara Islam pun udah jelas lah ya, kalau pemborosan itu sangat-sangat diharamkan sebenarnya. Tertulis dalam Quran surat Al-Isra ya 26-27, di mana artinya adalah, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Maksud saudara setan itu adalah ya perilakunya tuh menyerupai setan kayak gitu. Karena ya setan tuh suka boros gitu. Ini secara secara umum ya, secara general gitu. Tapi kita ngebahasnya secara aspek sebagai fangirl K-pop aja gitu. Dan setelah ditafsir, Qatadah mengatakan yang namanya pemborosan adalah mengeluarkan nafkah atau mengeluarkan uang ya dalam berbuat maksiat kepada Allah, atau pada jalan yang keliru, dan pada jalan yang berbuat kerusakan gitu. Itu kan kita ngeluarin uang untuk konsumtif akan kuota, terus konsumtif akan uang yang kita keluarkan untuk beli merch kayak tadi dan konser segala macam, itu kan
hal yang keliru gitu ya. Entah itu maksiat atau enggak, silakan teman-teman menilai itu sendiri ya. Tapi jelas itu keliru ya, bukan di jalannya Allah gitu. Dan itu benar-benar masuk ke dalam aspek pemborosan gitu. Jadi kesimpulannya ya hindarilah perilaku konsumtif dan konsumsilah secukupnya. Kalau misalnya ada yang bilang, Kak, tapi kan kadang kita tuh butuh hiburan, masa nggak boleh sih nonton hiburan kayak gitu? Ya nggak apa-apa, secukupnya aja. Kan yang dimaksud dengan pemborosan itu konsumtif secara berulang-ulang ya, tidak ada batasnya. Artinya itu tidak ada batasnya. Ya kan kita juga manusia gitu ya, punya apa sih namanya, kebutuhan istilahnya tuh lahiriah yang perlu dipenuhi juga gitu. Kadang kita jenuh butuh hiburan juga yang nggak masalah, tapi ada batasnya. Dan batasan-batasan yang seperti itu tuh harusnya kita bikin sendiri standar-standarnya gitu. Jangan sampai kita kebablasan karena terkadang konsep pemborosan konsumtif ini dan konsep sekedar hiburan itu tuh sangat-sangat tipis bedanya gitu kan. Kadang kita keenakan berdalih kalau itu tuh hiburan aja Kak, buat sementara aku tuh jenuh. Tapi kadang hiburannya itu bisa berjam-jam lebih, bisa sampai seharian lebih. Itu kan salah ya, itu yang dimaksud dengan konsumtif dan pemborosan tadi. Ya jadi kalau emang butuh hiburan ya nggak apa-apa, dikasih batasan aja, misal sehari cukup, oke, sehari aku cukup nonton 30 menit aja misalnya kan variety show, atau misalnya sehari aku nonton 1 episode aja gitu, udah selebihnya udah jangan dilanjutin sampai maraton ke besok pagi gitu ya. Atau misalnya seminggu aku cukup ngikutin 1 drama aja deh, jadi aku seminggu cuma nonton 2 drama, udah nggak usah ngikutin yang drama-drama lainnya terus sampai maraton sampai sore segala macam, itu kan jadinya konsumtif sama kuota gitu kan. Kalau untuk itu oke lah, masih disebut ada kepuasan dan pemenuhan kebutuhannya tadi ya untuk hiburan. Tapi kalau untuk merchandise, kalau untuk konser itu kayaknya menurut aku sangat-sangat tidak ada manfaat dan kebutuhannya gitu kan. Jadi mendingan nggak ada excuse-nya lah istilahnya kayak gitu ya. Kalau aku pribadi gitu. Dan nggak salah kok jadi loyal vendor, ya nggak salah. Selama loyal vendor-nya itu untuk Rasulullah gitu ya, bukannya kepada idol-idol yang kayak tadi gitu, idol-idol K-pop maupun idol-idol lainnya gitu kan. Terus kalau misalnya loyal vendor-nya Rasulullah gimana sih? Ya sama aja konsepnya, kita ngelakuin repetition gitu kan. Ini tuh konsepnya kita pakai konsep yang konsumen tadi ya, tapi bukan berarti kita mengartikan Rasulullah itu sebagai produk ya. Jadi kita pakai konsepnya aja gitu. Konsepnya repetitionnya apa? Ya melakukan sunnah-sunnah Rasul yang berulang-ulang gitu kan, mengulang-ulangi ajaran-ajarannya Rasul, kayak misalnya puasa sunnah, terus sholat sunnah gitu kan. Terus suportif, ya kita mendukung dan mengikuti tuntunannya Rasul, terus meninggalkan apa-apa yang tidak diajarkan Rasul begitu. Terus membela Rasul ketika ada yang menghina Rasul. Kemudian half blinded, ya kita tidak terpengaruh nih kepada idol-idol lain selain Rasul gitu kan. Kayak idol lain mau ngapain, ada idol baru lah atau gimana lah, ya udah nggak perlu lah, pokoknya kita punya pendirian dan kepatuhan dan kesetiaan bahwa Rasul itu satu-satunya idol yang terbaik gitu kan. Terus nggak terpengaruh omongan orang-orang juga terkait dengan Rasulullah gitu kan. Terus marketing staff yang memperkenalkan ajaran Rasul ke orang lain gitu kan, mendakwahkan ajaran-ajaran Rasul dengan cara berdakwah gitu, dan juga dengan cara perilaku kita sendiri gitu kan. Itu kan salah satu tindakan marketingnya juga gitu. Oh ini simbolnya belum kuganti ya. Oke, atau bisa nih, justru seharusnya kita nggak sekadar jadi loyal vendor, tapi menjadi a loyal servant. Jadi kita jadi hambanya yang setia gitu kan, hamba Allah yang setia gitu. Karena kalau kita jadi hamba Allah yang setia, otomatis kita jadi loyal vendor-nya Rasulullah juga kan. Gitu. Nah, kita bisa juga pakai konsep yang konsumen tadi gitu kan, repetition ibadah yang istiqomah, konsumtif di jalannya Allah gitu. Jadi kita mengeluarkan uang secara konsumtif itu di jalannya Allah dengan bersedekah, berinfak gitu kan. Dan itu nggak akan rugi gitu. Dan nggak ada istilah boros atau apapun. Terus suportif, kita membela Islam sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Half blinded-nya tidak terpengaruh perkataan orang untuk jadi orang yang taat.
Entah orang mau bilang, jilbabnya kok gede banget kayak emak-emak. Ya udah serah-serah gue, orang gue juga bakal jadi emak gitu kan. Masa iya jadi kayak bapak-bapak kan nggak mungkin gitu. Terus marketing staffnya ya mendakwakan Islam dengan kata, ucapan, perilaku maupun hati kita sendiri gitu. Nah, bisa juga pakai konsep yang apa sih tadi, bukan konsumen tapi yang pekerja atau anggota dari sebuah organisasi gitu kan. Kalau untuk sebuah organisasi atau perusahaan itu, pekerja perusahaan itu lebih pada kepatuhan kan sebenarnya dari kepada kesetiaan. Jadi ya itu juga bisa kita konsepkan ke loyal servantnya kita kepada Allah gitu. Dimana kita itu harus patuh dan taat pada syariat, tanpa harus mempertanyakan kenapa sih harus berkerudung panjang, kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih harus kenapa sih nggak ngebolehin nonton konser misalnya, kenapa sih nggak ngebolehin gini gini gini, yaitu tanpa harus mempertanyakan itu semua, pokoknya kita harus patuh dan taat gitu kan. Terus rasa tanggung jawab terhadap kewajiban kita gitu, tanggung jawab terhadap sholatnya kita, terhadap puasa wajibnya kita, terhadap apa namanya, eh, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani lainnya gitu kan. Terus peduli sesama umat demi mencapai kesejahteraan bersama. Jadi kalau loyal pada suatu di ini tuh kalau loyal di perusahaan gitu ya, misal kita kerja di suatu perusahaan terus kita loyal ke perusahaan itu, biasanya ya kita jadi mudah bekerja sama gitu antara karyawan lain gitu kan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sama halnya dengan kita apa sama halnya kayak kita di Islam gitu kan. Kita juga harus saling kerjasama gitu dan peduli dengan umat lain, nggak saling mencaci. Kamu tuh kan kaum ini Islam yang aliran ini, kalau aku kan bukan, jadi nggak boleh dekat dan kesuksesan Islam bersama gitu itu ya. Kemudian juga menunjukkan totalitas dalam mengabdi dan menghamba gitu. Jadi jangan nggak cuman berupa ucapan doang, tapi juga beneran dipraktekin gitu dan diimani betul-betul gitu kan. Berat sih emang. Dan ini tuh semuanya aku menyampaikan ini bukan berarti aku udah 100% melakukan apa yang aku sampaikan gitu ya. Karena ini juga jadi reminder untuk diri aku sendiri dan ketika aku apa namanya mempersiapkan materi ini pun ya aku jadi kayak oh iya ya benar jadi kayak belajar lagi gitu reminder dan menasehati diri aku sendiri juga dengan apa yang aku tulis sendiri gitu. Jadi konsumtif di jalan Allah pun suatu hal yang harusnya dilakukan sebenarnya dan itu tidak berlaku istilah boros atau tidak rasional lagi karena kebutuhan rohani manusia itu kan tidak ada batasnya tuh, kebutuhan kita itu kan nggak ada batasnya banget tuh sampai akhirnya kita mati gitu. Karena kan masalah itu kan selalu ada dan kalau ada masalah pasti kita butuh solusi kan. Dan solusi itu adalah suatu hal yang selalu kita butuhkan. Dan hal yang paling memberikan manfaat dan solusi-solusi itu tuh adalah cuman Islam gitu. Sehingga konsumtif di jalannya Allah, di jalannya Islam tuh nggak ada istilah nggak rasionalnya gitu. Pun gimana sih kenapa nggak disebut sebagai hal yang tidak rasional? Karena ya itu, karena ada kebutuhan di situ dan ada manfaat kepuasannya. Manfaat kepuasannya itu ya nanti Allah berikan itu tanpa batas, baik di dunia maupun di akhirat kelak gitu. Kalau orang yang patuh sama Allah, ya sebenarnya dia akan paham sih kepuasan yang Allah kasih itu tuh apa gitu kan. Dan pun nanti di akhirat kita akan dapat kepuasan itu juga kan tanpa batasnya gitu. Jadi ya insya Allah itu nggak akan, bukan insya Allah lagi, itu pasti udah rasional lah kalau kita melakukan pemborosan di jalannya Allah gitu. Gitu buat materi hari ini. Jadi yang teman-teman yang mungkin dulu atau sekarang masih ngerasa loyal sama idolnya, udah loyalitasnya dipindahin aja gitu ya ke Islam gitu, loyalitasnya dipindahin aja ke Allah gitu kan. Gitu deh. Sekian dan terima kasih teman-teman. Singkat banget ya karena ini sangat-sangat mendadak aku bikin materinya gitu dan tadi aja aku tambahin lagi di setengah jam mendekati waktu 1:30 itu aku menambahin lagi beberapa materi gitu kan. Mohon maaf banget nih kalau ada salah kata, salah penyampaian gitu ya, karena aku juga masih belajar dalam hal ini dan semoga ya ini juga jadi pembelajaran buat aku. Semoga
ilmu ini bisa kita serap dengan baik gitu ya, baik untuk aku sendiri maupun buat teman-teman di sini. Demikian, terima kasih Gamsahamnida. Oh ya, ini apa namanya, desainnya aku dapat dari Free Pick ya teman-teman. Bagus-bagus banget desainnya di situ, teman-teman bisa ambil dan itu banyak banget yang gratis. Atau aku yang baru tahu ya, mungkin teman-teman udah pengalaman kan di situ. Oke, aku kembalikan ke MC. Masya Allah, ya luar biasa ya sharing-sharing materi yang disampaikan oleh Kak Katia. Waktu-waktu mantap. Masya Allah dari bangsa. Jadi udah apa ya, terdeteksi ya seloyal apa sih kita dulu yang sebagai panitia dan benar-benar relate ya keadaan, bagaimana keadaan kita ya jadi panitia, dan keloyalan itu ya bisa apa ya mengalih alih haluannya ya. Iya betul, dialih haluan. Jadi alih haluan ya, yang tadinya loyal banget sama Opa menjadi loyal banget sama Rasulullah, loyal banget sama Allah, dan itu luar biasa ya, Insya Allah. Jadi untuk selanjutnya untuk para super friends yang ingin mengajukan pertanyaan ya, Insya Allah akan dibuka 3 pertanyaan ya, boleh raise hand atau boleh di kolom chat. Silakan super friend. Di sini kayaknya nggak ada yang loyal fangirls ya, alhamdulillah ya. Masih nggak ada yang loyal ke idol-idol ke Super Junior kan ya. Udah alih haluan semua di sini mah, Masya Allah. Masya Allah. Ayo yang ingin bertanya. Dan sebenarnya apa namanya, lupa aku sampaikan tadi, untuk konsep konsumtif ini sendiri kan tadi udah aku bilang ya, nggak cuma ada di aspek sebagai fangirl doang gitu. Jadi ya itu kan contohnya aja tuh, mungkin sebagai fangirl karena kita di sini berada di lingkup Korean Hallyu gitu ya. Sebenarnya ilmu-ilmu kayak gitu ya harus kita pahami di semua aspek gitu, karena kadang kita khususnya sebagai wanita gitu ya, kayak paling terkenal boros gitu ya kan ya, kayak sering banget ya mendengar istilah itu, kalau wanita tuh paling terkenal boros gitu kan, paling terkenal konsumtif gitu. Jadi nggak cuma perkara nge-fangirl doang gitu kan, kayak perkara makan pun kadang sering banget boros, kadang itu yang sering nggak kita sadarin gitu kan, makan masih bersisa. Terus kadang ya itu betul kata Nurul, ngoleksiin sepatu, ngoleksiin tas gitu kan, ngoleksiin baju gitu. Karena sebenarnya konsep Islam itu adalah hidup minimalis gitu ya. Tapi tidak ada excuse gitu istilahnya. Insya Allah. Tapi di sini nggak ada fangirl yang aktif lagi ya? Teman-teman di sini masih ada fangirl yang aktif kah? Masya Allah, tuh kan udah bilang di sini udah alih haluan semua, alhamdulillah. Udah paham semua harusnya. Paling kepo dikit, ya nggak apa-apa. Tapi ada yang penting ada batasnya gitu ya. Kepo-kepo dikit aja. Iya, nggak apa-apa. Ya aku juga begitu kok. Gimana ini disampaikan ke teman yang loyal garis keras? Ada pertanyaan nih Kak. Aduh berat banget. Aku izin bacain ya Kak. Oke, boleh. Dari OP ternyata nih. Dari OP nih ternyata Kak. Gimana sampaikan ke teman yang loyal garis keras?
gimana menghalau berbagai macam pembenaran yang muncul dari teman-teman itu. Oh, jadi ini Kak, gimana sih cara menghalau berbagai macam pembenaran dari teman-teman yang loyal garis keras Kak. Berarti konsumtifnya garis keras gitu berarti ya? Iya Kak. Berat emang. Karena temanku juga gitu kan tadi aku ceritain. Iya sih, menasihatin teman itu emang paling susah ya. Aku mau nanya tapi bukan konsumtif masalah K-pop. Oke. Jadi kalau untuk teman nih, kalau sebenarnya kalau itu teman dekat ya, apalagi yang muslim, coba aja dinasehatin pelan-pelan gitu. Kalau boleh tahu udah pernah berusaha nasehatin gimana dulu deh? Malah pengen nanya balik ke ini OP-nya. Usaha yang pernah dilakuin apa dulu nih? Untuk menasehatin atau menghalau temennya tadi. Karena kalau itu udah perilaku, apa istilah karakteristik ya, emang agak susah sih. Mana sih OP? OP nggak bisa ini aja. Apa sih namanya? On mic aja. Tadi silahkan Almi. Nanti seseorang untuk biasanya untuk berhenti nge-fangirl sama berhenti konsumtif itu lebih susah nasehatin ya untuk berhenti konsumtif gitu. Apalagi kalau itu udah karakteristiknya dari sana gitu ya. Ya mungkin apa sih namanya, kalau dia muslim gitu ya, jangan langsung dinasehatin, bahkan gitu diajak dulu aja. Nah, betul diubah dari pemahamannya emang. Tapi kan mengubah pemahaman seseorang tuh susah ya, nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Ya itu tadi mungkin ketika temanmu itu Islam, kamu istilahnya tuh kamu bukan nasihatin dia untuk nggak konsumtif, tapi kamu ajak dia untuk konsumtif di jalan Allah dulu aja gitu. Karena kan sebenarnya ya ada teorinya sendiri ya, ketika kita banyak menghabiskan uang kita di jalan Allah kan insya Allah nanti Allah tuh memperlancar rezeki kita, memudahkan urusan kita gitu ya. Dan insya Allah itu menjadi jalan juga bagi dia untuk bisa mengubah perilakunya dia yang konsumtif tadi secara tidak langsung gitu kan, bahkan secara dia tidak sadari gitu. Oh ini dijawab. Dia tuh pernah mau nonton konser kan, terus aku bilang gini, kalau nonton nanti dapat apa? Terus jawabnya seneng aja bisa ketemu. Ada manfaatnya gitu, kata teman dekat kan jadi santai aja, pertanyaan gitu. Oh iya sih benar. Nah ini kelirunya kita, ini aku juga pernah mengalami hal yang kayak gini sih. Kelirunya kita, karena kita ngerasa itu adalah teman dekat kita, jadi kita tuh ngerasa, ah nggak apa-apa lah kita nasihatinnya kayak gini, belak-belakan nyantai aja gitu. Padahal justru hal yang kayak gitu tuh secara tidak langsung bikin mereka ilfil sama kita sebenarnya. Itu tuh udah pengalaman di aku dulu gitu. Kejadiannya gitu juga, temanku mau nonton konser, terus aku bilang, kamu gak usah nonton konser deh. Ya nggak apa-apa, kan sekarang aku deket udah di Jakarta. Kamu nggak lihat itu ada mata satunya horor dajjal, aku bilang kayak gitu ya. Ya makin menjauh deh akhirnya kan hubunganku sama temanku gitu. Nah itu sih menurut aku kelirunya kita itu adalah kita nganggap mereka itu teman dekat, jadi kita belak-belakan aja gitu ngomongnya ke mereka. Sarannya aku jangan langsung ditanya emang apa, emang kamu dapat apa, itu tuh manfaatnya, mungkin jangan kayak gitu sih, lebih ke apa ya, ya itu tadi menurut aku diajak dulu untuk dia perbanyak konsumtif di jalan Allah gitu kan. Jadi nanti kalau bisa kamu iniin aja apa, cari-cari gitu yang biasanya kitabisa.com gitu-gitu kan banyak ya yang butuh penggalangan gitu kan, atau misalnya dia aktifnya di komunitas kemanusiaan apa gitu, kamu cari tuh kasus-kasus di mana itu membutuhkan bantuan uang kayak gitu kan. Nah nanti
sebelum dia ngeluarin uang untuk konser itu, ya kalau bisa ya kita bujukin dulu tuh dia untuk bisa ngeluarin uangnya untuk berdonasi gitu misalnya kan. Nah iya benar, makanya setelah aku pikir-pikir kayaknya dulu aku terlalu belak-belakan, iya sih. Terus sekarang hubungan Mas sama dia gimana? Mas baik kah? Karena kalau udah ngejauh agak sulit jadinya yang ngerangkulnya lagi ya. Karena kasusku juga seperti itu dulu. Ya gitu sih, agak susah. Tapi saran aku gitu tadi, diajak dia untuk konsumtif di jalan Allah dulu. Masih kok, cuma dia masih nggak K-pop dan rasanya salah aja aku biarin terlalu konsumtif. Dia muslim kak, coba sesekali diajak ngaji juga gitu, diajakin ikut ekskul. Atau gini, nggak tahu ya, aku salah juga apa enggak ini ya. Sebenarnya bisa aja sih ngomong belak-belakan kalau temennya itu bisa nerima gitu kan. Nah itu kalau masih temenan berarti temennya mungkin masih bisa nerima ya, kalau dia belak-belakan asal nggak ngomong yang mungkin yang kalau kasus aku tadi terlalu ekstrim lah ya karena bawa-bawa dajal gitu ya. Kamu ajakin gini aja, ajakin dia ikut ekskul gitu, atau ya nanti kamu bilang masa iya kamu, orang kamu nonton konser aja ada uang, masa ikut ekskul nggak ada uang gitu ya. Dia ajakin kayak gitulah, atau misalnya udah diajak ya, udah diajak ekskul, dia bilangnya nanti terus, sedih, kurang halus apa ya aku ajak dia. Ya besok-besok kalau kamu ikutan ekskul lagi, nontonnya bareng dia aja. Biar dia makin tertarik gitu ya. Atau misalnya, kan sebenarnya XKFest kan juga banyak tuh acara-acara event-event yang lain gitu ya. Kayak kemarin apa sih, SK Playlist segala macem kayak gitu. Nah ajakin aja dia gitu kan. Atau misalnya dia suka kelas-kelas apa ya, sebenarnya nggak harus ekskul. Jadi misalnya temannya itu tertarik ke dunia psikologis Islam misalnya, coba aja ajak dia ikut-ikutin kelas mental health yang apa dari psikolog Islam kayak gitu. Atau misalnya dia suka baca buku misalnya gitu kan, terus ajakin dia ikut-ikut kelasnya kayak apa namanya, penulis-penulis yang tapi dia penulis-penulis yang apa namanya, pendakwah juga gitu ya, kayak misalnya Kak Alfi gitu-gitu kan. Terus misalnya dia suka apa lagi sih? Iya, suka ngikutin ya apa yang dia suka gitu, kamu usahain cari sebentar, kayak ada tamu di luar ya. Sorry, aku kedistraksi. Ya apa yang dia suka, coba usahain kamu untuk cari kelas-kelas yang dia suka itu tapi berkaitan dengan Islam gitu kan. Kalau misalnya dia ikut ekskul pun masih nggak mau gitu. Dan dicoba dulu aja. Mungkin kalau kamu belum coba, dicoba dulu yang tadi aku bilang, ajakin dia untuk konsumtif dulu di jalan Allah gitu. Misalnya kamu kebetulan lagi ngelihat sesuatu hal yang butuh donasi gitu-gitu, coba ajak dia untuk berdonasi di situ. Atau bila perlu bawa nama K-pop, kan banyak ya aktivis penggemar K-pop yang sering adain apa penggalangan dana untuk apa misalnya kayak gitu kan. Nah coba aja ajakin dia di situ, dan sekaligus apa sih namanya, pelan-pelan aja nasehatinnya gitu kan. Kalau misalnya pas lagi senggang gitu kan, lagi ngobrol-ngobrol santai, kamu tanyain aja baik-baik. Bentar, aduh sorry aku distraksi lagi. Ya coba aja ditanyain apa namanya, pelan-pelan gitu kan, kamu tuh kenapa sih masih nonton konser, mending uangnya dipakai untuk ini. Atau misalnya pas lagi Idul Adha gitu ya, yuk korban yuk, tuh ajakin kurban bareng gitu kan, kayak kemarin tuh kan banyak juga tuh sedekah kurban gitu kan. Dan nanti kamu nasihatinnya tuh kayak sambil apa namanya, sambil pelan-pelan aja gitu, sambil dengan bahasa yang halus. Masa nonton konser kamu ada uangnya tapi untuk kurban nggak ada uangnya gitu, sambil kayak bercanda-bercanda ya, tapi intinya tuh bermain di intonasi apa namanya, nada aja gitu kan. Jangan kayak kamu tuh nonton konser ada uang ya, masa untuk sedekah nggak ada, jangan kayak gitu. Ya itu sih paling. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Pertanyaan kedua Kak dari dia Umah nih.
izin Yang mana belajar sih tadi? Kak. Oh, dari dia yang lain ya? Oh, yang buku ini ya? Iya, jadi aku suka beli buku, misal buku-buku healing, tapi kebanyakan bacanya sekali aja, jarang baca 2 kali. Itu gimana ya Kak masuk konsumsi Aduh, ini tuh jadi mengingatkan aku kalau aku tuh masih ada beberapa buku yang belum aku baca sama sekali, bahkan astagfirullahaladzim. Sungguh ini sebuah perbuatan yang tidak baik ya. Tapi tuh bukunya aku nggak beli sendiri sih, dikasih orang sebenarnya. Karena aku tuh nggak terlalu suka baca kan sebenarnya. Kayak aku lebih suka ikutin kelas-kelas kayak gitu loh. Jadi kayak mendengarkan. Terus aku dikasih buku. Ya sebenarnya itu sia-sia juga ya, sayang ya daripada disimpan mending dikasih orang gitu kan. Sebenarnya selama itu dibaca nggak apa-apa sih. Jarang baca 2 kali, tapi udah dibaca sekali gitu ya, udah dibaca habis sekali gitu kan. Nah, konsepnya kayak gini aja, mungkin buat teman-teman yang emang hobi ngebaca, hobi membaca gitu ya, meskipun udah dibaca, dibikin jadwal aja, maksudnya jangan karena apa istilah tuh, ya nggak masalah juga sih kalau memang mau beli buku baru untuk mempelajari hal yang baru, ilmu yang baru gitu ya. Tapi mungkin sarannya aku dibikin jadwal gitu loh, kayak apa ya, time schedule gitu misalnya, oh buku ini udah aku tamatin 2 tahun yang lalu. Biasanya kalau kayak gitu kan pasti lupa ya ilmunya apa ya. Coba dibaca lagi. Nah, coba dibaca lagi, dikasih jadwal lagi, kayaknya aku mau baca buku ini lagi deh. Tapi tuh niatnya itu jangan cuma dibaca aja gitu, tapi juga dibikin rangkuman dan di-share ilmunya. Biasanya tuh kalau kayak gitu tuh jadi lebih semangat kan untuk ngebaca ulang lagi kan. Di-share ulang gitu kan ilmunya. Kayak gitu aja. Saranku kayak gitu sih, jadi kayak meskipun udah dibaca, kalau bisa diulang lagi aja dibaca, tapi dibikin jadwal misalnya seminggu 2 kali gitu kan. Misalnya atau sehari setengah jam. Ya, karena kan soalnya kan apa sih namanya, ilmuwan kita tuh kan biasanya kayak gitu ya, ilmuwan Islam juga kayak gitu, meskipun bukunya udah dibaca, pasti nggak cuma sekali dibaca itu pasti berulang-ulang, karena ilmu itu kan bisa cepat hilang tuh kalau dibaca sekali. Sama aja kayak misalnya kajian gini, kita dengar-dengar kajian, ya hari itu ingat, sebulan kemudian ingat, 2 bulan kemudian udah nggak ingat lagi kan, pasti biasanya kayak gitu ya. Meskipun sudah dicatat pasti ada aja yang lupa, jadi itulah mungkin perlu dibaca lagi sih. Ya tapi nggak mudah emang, tapi mungkin dibikin jadwal aja. Itu sebenarnya persoalan kayak gitu tuh persoalan mendisiplinkan diri sendiri aja sih. Jadi aku kayak menampar diri sendiri aja, akunya harusnya aku juga disiplin gitu ya baca ya, karena sebenarnya baca itu penting ya. Tapi ya itulah kenapa aku nggak suka baca sebenarnya. Mungkin aku salut buat teman-teman yang senang membaca gitu ya, senang membeli buku gitu ya, Masya Allah banget. Atau kalau bisa, kalau emang kamu ngerasa udah mantep banget sama ilmu dari buku tersebut, kamu udah pernah baca dan sambil nyatet, dan emang kamu udah bacanya misalnya 2 kali atau bahkan lebih, atau menurut kamu baca satu itu cukup, mending kamu jual aja buku itu, dijual lagi gitu. Apa istilahnya tuh, jual pre-love ya, pre-lovein aja daripada kamu simpan-simpan ilmunya di kamu aja. Mending dengan cara kamu nge-pre-love itu kan insya Allah bisa ngebantu orang lain untuk dapat ilmu dari buku yang udah kamu baca juga gitu kan. Konsepnya sama sih, kalau disimpan-simpan jadinya jatuhnya kayak nge-koleksi juga ya, ngoleksi juga gitu kan. Dan kadangan kalau ada waktu untuk baca ya alhamdulillah, kalau nggak ada waktu ya sayang jadinya kan. Dan apa sih namanya, kalau ngerasa 1 kali baca udah cukup, udah mending di prelovin aja. Kayak kemarin itu Kak Mas ya kalau nggak salah kan, dia habis nge-prelovin buku-bukunya dia gitu kan, digituin aja. Karena terkadang tuh ada juga orang yang pengen ngebaca buku itu tapi nggak ada uang kan kalau dia beli buku yang baru. Kalau beli buku bajakan rasanya berdosa gitu kan ya, jadi mendingan gitu, mendingan di prelovin, jadi orang yang pengen beli buku kayak gitu bisa beli buku dengan harganya lebih murah gitu sih. Konsepnya sama aja kayak album kemarin aku tuh kayak gitu juga. Ketika aku udah bosen sama album itu aku jual dan aku beli yang baru gitu. Tapi tuh bukan konsep, maksudnya bukan konsep di aspek yang benar ya. Tapi maksud konsep yang kayak gitu tuh bisa diterapkan di
buku gitu sebenarnya. Jadi ketika buku itu kita udah ngebaca, udah ngerasa cukup paham sama ilmunya, udah di apa namanya, di pre-love aja, terus kamu beli lagi yang baru dengan, kan kadang ada ya pembahasan misalnya kayak akidah kan banyak kan buku-bukunya itu kan nggak cuma satu gitu. Ya udah kamu beli dari buku penulis yang lain gitu kan, yang satunya di pre-lovein. Jadi ilmunya itu tetap ada gitu, meskipun dengan bahasa dan bahasan literasi yang berbeda gitu kan. Gitu sih mending. Ya itu jangan disayang-sayang lah intinya. Demikian. Aku juga ada beli sendiri dan dikasih orang. Iya benar-benar. Kasih lagi alhamdulillah gitu kan, didonasiin kemana misalnya gitu kan, ke orang-orang yang benar-benar membutuhkannya gitu. Begitu. Aku tidak kepikiran banyak. Iya, sekarang tuh lagi agak musim juga kan pre-love kayak gitu. Dan nggak cuma buat buku sih, bisa untuk semua barang kita. Baju misalnya, jilbab gitu kan. Kadang kan orang tuh ada yang kayak gitu ya, pengen beli baju baru, tapi baju udah banyak, ya udah ngapain disimpan gitu, di pre-love aja gitu kan. Atau seenggaknya kalau kamu nggak mau ribet nge-pre-love, ya udah dikasih aja gitu kan, jangan disayang-sayang gitu. Insya Allah. Oke, untuk satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau ya, bertanya kita. Bahas perihal konsumtif emang susah sih mempraktekannya. Susah banget. Nggak ada lagi nih sepertinya. Mungkin buat terakhir ya Kak, ada closing statement dari Kak ya, kita semua. Silakan Kak. Gimana? Sorry, nggak kedengeran. Mungkin ada ini Kak, closing statement dari Kak. Oh, closing statement apa ya Allah. Silakan Kak. Ya itu sih tadi apa ya, kayak udah banyak banget aku bikin statement tadi. Ya itu intinya ilmu yang aku sampaikan tadi, semoga bisa aku dan teman-teman terapkan juga. Dan aku juga makasih nih buat teman-teman karena banyak reminder aku juga nih dari apa namanya, dari temanya yang bikin aku akhirnya menggali ilmunya lagi tentang tema tersebut gitu kan. Terus tadi pertanyaan-pertanyaannya juga nge-reminder aku gitu ya, bahwa aku juga masih punya buku yang belum terbaca gitu ya. Masya Allah. Astagfirullah. Terus ya intinya konsep tadi itu sebenarnya aku percaya bahwa teman-teman di sini tuh udah nggak loyal fangirl ke K-pop lagi gitu, udah alih haluan semua gitu. Tapi insya Allah konsep tadi bisa kita, ya bukan bisa lagi, emang bisa nggak cuma diterapkan di aspek K-pop doang ya, bukan sebagai fangirl K-pop doang gitu kan, tapi juga untuk di aspek konsumtif perihal lainnya, baik itu perihal makan, baik itu perihal baju gitu kan, fashion kayak gitu, dan juga untuk buku-buku yang tadi dibahas sama dia gitu kan. Dan semoga pun kita semua uh, yang masih belum alih haluan gitu ya, semoga bisa segera alih haluan gitu, semoga kita bisa jadi loyal fangirlnya Rasulullah dan juga loyal servantnya Allah gitu ya. Dan semoga juga event yang kalian ngadain ini bisa menjadi salah satu upaya kita gitu untuk menjadi fangirlnya Rasul dan juga hamba Allah yang setia gitu ya. Itu aja sih. Makasih juga udah kasih aku kesempatan untuk ada di sini sharing-sharing diskusi sama teman-teman. Mohon maaf ya jika ada salah kata gitu. Udah itu aja closing statementnya. Semoga bisa berjumpa di lain waktu. Wayaki, jadi kenal khair semuanya. Allah, luar biasa, aku mau banget buat kakak saya yang udah menyempatkan waktunya hari ini ya sama kita buat sharing-sharing. Jadi sampai jadi ya
sampailah kita pada akhir kegiatan ya. Semoga apa yang didapatkan hari ini ya bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ya mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Ya Allah, luar biasa ya important semangatnya ya meskipun siang-siang tapi alhamdulillah cukup aktif di kolom chat ya. Ya Allah, pokoknya terima kasih ya kalau ada salah kata, perbuatan, mohon dimaafkan ya. Saya mewakili tim SF yang mengucapkan terima kasih. Baik kepada materi Kak Tata. Mudah-mudahan selanjutnya ya bisa buat next ini lagi ya Kak Tata. Insya Allah. Oh, mau sangat Kak, saya tutup ya Kak. Terima kasih semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.